relawan-relawan yang tidak digaji, tidak dikasih duit. Mereka lillahi ta'ala, anak-anak muda yang luar biasa. Dari mana mereka? Biker subuhan. Bingung mau bergabung dengan komunitas apa? Sekarang di sebelah kanan kiri saya komunitas Biker Subuhan. Kegiatannya jelas, hobinya jelas, arahnya jelas. Mari bergabung dengan Biker Subuhan. Yang sudah bergabung, mudah-mudahan istiqomah. Yang belum bergabung, segera bergabung dengan Biker Subuhan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana alimna majahilna wa dzakirna manasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya katakan, hanya kudrat dan iradat Allah lah yang bisa menghimpun kita. Ya, mudah-mudahan perhimpunan ini gambaran ketika kita nanti dikumpulkan, dijumpakan Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya kita mendapat berkat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahibul Bait, Bapak Jar, serta istri, keluarga besar, Bapak Ibu yang berhadir pada malam hari ini yang sangat saya hormati. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara oleh Allah. Kalau kita bicara tentang kaji hakikat ini, yang ditakutkan orang satu saja, ya ini takut syirik. Sehingga gara-gara syirik ini, kata syirik ini, dia tak berani mengambil keputusan. Karena memang kita tahu dosa syirik itu adalah dosa yang sangat sulit diampunkan oleh Allah. Jujur saya katakan, inilah musuh kita di dalam memahami dan mengamalkan kaji ini. Nah, jadi ini saya jelaskan ya, supaya jangan ada takut dengan kata syirik. Secara bahasa, syirik itu yang lazim kita dengar adalah menduakan Tuhan. Kan itu secara umum. Justru kalau kajian hakikat ini menghindarkan kata dua, ya, menghindarkan kata dua. Malah kajian hakikat ini dua menjadi satu. Maka kalau kita pahami di mana syiriknya,
Cuma tuduhan orang-orang syariat, ya kalau ngaji hakikat ini ya syirik itu. Padahal karena dia nggak paham, ya karena nggak paham. Sebenarnya maaf, orang beramal di ilmu fikih, di ilmu syariat itulah syirik. Kenapa? Contoh, dia merasa dia ada, Allah ada. Kan dua itu. Sementara di kajian hakikat dua menjadi satu. Jadi sebenarnya orang-orang syariat menuduh kita itu syirik, tanpa dia sadari sebenarnya dialah yang syirik. Karena itu tadi, Allah hidup, dia bilang dia pun hidup. Berarti kan ada dua yang hidup. Padahal hakikat nggak begitu. Yang hidup itu hanya satu, yang kuasa itu hanya satu, yang berkehendak itu hanya satu. Jadi artinya kenapa ini dari awal saya sampaikan, supaya mengambil keputusan jangan takut. Ya, yang kajian yang kita kaji ini bukan kaji hayalan. Cuma memang kaji ini jarang didengar orang, itu aja masalahnya. Dan memang ini tidak bisa dibuka untuk umum, tidak bisa. Ya, jadi mudah-mudahan bisa jemaah sekalian memahami syirik itu menduakan Allah. Justru di kaji ini kita membuat dua menjadi satu, di mana syiriknya kan begitu. Ya, ini saya tegaskan lagi, inilah penghalang kita tidak berani mengambil keputusan. Makanya saya jelaskan dari awal pengertian syirik itu, sehingga nanti kajian-kajian yang harus begini dia udah berani. Karena jujur keraguan itu masih ada, iya enggak gitu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu, karena nanti kita akan terjadi habis arang besi binasa. Nggak mau, saya nggak mau itu. Nah baik, kita buka kaji. Saya kembali kepada awal, ya. Ini hal pokok. Ya, kalau Pak Fajar bilang kemarin itu hadis mimpi. Inilah akar kajian tentang dunia hakikat. Benar-benar ini dipahami. Bunyinya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Ini hadis. Kalau diterjemahkan, barang siapa mengenal dirinya, ya koma gitu dia kan, sungguh dia mengenal Tuhannya. Dua, barang siapa mengenal Tuhannya, binasalah dirinya. Nah, ya, jelas itu kan terjemahnya. Yuk kita bahas. Ini pokok awal ngaji hakikat, jadi harus mahir ini. Katanya tadi, man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya. Nah, yang mana diri kita? Karena kita ini, maaf, sudah lama kita ini menciptakan diri kita adalah Tuhan tandingan. Sudah lama kita ini berlaku syirik. Ya, yuk kita bongkar. Siapa diri kita ini? Maka dijawabnya, kita inilah yang disebut la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basyirun wala mutakallimun. Inilah diri kita. Apa artinya? Diri kita ini la qadirun, tidak punya kuasa. Ya, kalau ditulis dia garis miringnya lemah. Kita ini lemah. Ya. Kita ini maha lemah. Wala muridun. Yang kedua, kita ini tidak punya kehendak.
Ya, sebiji jarrah pun tidak ada kehendak kita. Kedua, wala alimun, kita ini bodoh. Inilah diri kita. Wala hayyun, yang keempat, kita ini adalah mati. Wala sami'un, kita ini peka. 5 ya. Yang keenam, wala sami'un wala basyirun, kita ini buta. Wala mutakallimun, kita ini bisu. Cobalah kita pahami dengan akal kita kalau kita ini lemah, kita ini tak punya kehendak, kan begitu? Kita ini bodoh, kita ini mati, kita ini peka, kita ini buta, kita ini bisu. Lawan dari sifat lawan dari sifat orang itu. Iya, enggak, ini dia, ya. Bapak udah mulai paham nih. Itulah diri kita. Itulah diri kita. Maka dikatakan Nabi, man arafa nafsahu bil mauti, siapa yang mengenal dirinya itu mati. Ya, kalau kita lihat itu tadi, nggak punya kuasa atau lemah, tak berkehendak, kita bodoh, kita mati, kita peka, kita tuli, buta, kita bisu. Seperti apalah diri kita ini? Kan tak lebih seperti mayit, kan? Mayit. Paham itu ya? Itulah hakikat atau keberadaan diri kita. Maka simpulnya Pak, kita ini sama dengan tidak ada. Ya, ini pahami baik-baik. Ya, ini kalau ibarat bangunan, ini pondasi yang harus kita bangun. Jangan pernah kita mengatakan kita ini ada. Dasarnya itu tadi Pak, la qadirun wala muridun. Ya, kita ini nggak ada. Kalau kita ambil contoh, an-naumus ashabul maut, tidur itu saudaranya mati. Nah, diri kita seperti orang tidur itulah. Tidur. Ada kudrat orang tidur, ada kehendak orang tidur. Kalau betul-betul tidur nggak ada itu. Dipanggil pun kita, dibel segala macam, peka. Iya kan? Ini yang normal aja ya, jangan pula bilang, tapi Ustaz ada orang tidur cerita-cerita kok. Itu ngelandur namanya. Itulah diri kita. Maka pahami ini, bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada. Itu simpulnya ya. Kita ini nggak ada. Terus pertanyaannya, kalau begitu yang ada sekarang di diri kita ini siapa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia mengenal Tuhannya. Kalau begitu yang ada sekarang ini, yang bergerak, ya, yang memandang, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata, yang berkehendak, yang berkuasa, siapa sekarang ini? Kalau bahasa awal, karena kita awal mengaji, nyata sifat Allah di dalam diri. Begitu kita bangun tidur, yang beraktivitas itu siapa? Nah, adakah kita lagi di situ? Nggak ada. Bahasanya saya katakan, nyatalah, kalau di kelas tinggi dia, nyatalah Allah itu di dalam diri kita.
yang bercakap-cakap kita, yang berpikir kita, semua yang aktif itu adalah sifat yang Allah tajallikan, sifat yang Allah nampakkan. Ya, dinampakkan dia. Jadi yang nampak itu siapa? Sifatnya lah dulu ya, atau saya cepat naik kita bingung nanti, gamang. Nah, jadi kalau begitu hidup yang sekarang ini, hidup siapa ini? Ya kita sudah lama Pak mengatakan hidup ini hidup kita, kan udah lama. Kuasa kita bisa berjalan, beraktivitas, kita bilang kuasa kita. Makanya saya katakan tadi, kita ini sudah lama jadi Tuhan. Sudah lama kita jadi Tuhan. Kehendak ini kehendak kita. Padahal itu sama kita merampok hak Allah. Kita tadi apa? Pegang Pak, kita ini tiada. Bagaimana logika kita tiada? Karena kita lemah, kita tak berkehendak, kita bodoh, kita mati, kita peka, kita buta, kita bisu. Itulah kita. Nggak ada. Yang ada sekarang ini menurut kajian tauhid, inilah nyatanya sifat Allah di dalam diri. Sudah bisa dipahami itu. Kita ini jalannya pelan aja, nggak perlu kita gaya Sambo nembak sampai 5 peluru. Ya satu-satu aja. Sekarang bisa dipahami tidak? Jadi jangan cerita kita ini beribadah karena Allah, sholat karena Allah, puasa karena Allah, kalau dia tidak tahu siapa yang beribadah di dalam dirinya. Tidak bisa, kita nggak ada, yang ada ini siapa? Kata Bapak tadi itu kan sifat Allah nyata betul di diri ini. Tapi kan kita sayangkan berapa puluh tahun umur kita selama ini mengklaim itulah, kitalah pemiliknya. Padahal di hadapan Allah ketika kita merasa kita ada, merasa kita ini punya kudrat, punya kuasa, punya iradat, itu adalah musuh Allah, merampok hak Allah. Tidak boleh. Nah, jadi kalau begitu, mari kita bangun sebuah kesadaran di dalam diri kita. Kesadaran apa? Kita ini pada hakikatnya nggak ada, yang ada ini adalah ada siapa? Adanya dia. Maka Rasulullah ingatkan kita, mutu qabla anta mutu, kata Rasulullah. Matikan diri kau sebelum kau mati. Maksudnya mematikan ego, mematikan keakuan diri. Ya, matikan ego. Dan ini harus kita lakukan semasa kita hidup. Ya, jangan lagi kita merasa kita yang sholat, kita yang berikhtiar, berusaha, itu jangan. Ya, pada hakikatnya sifat Allah di diri itulah yang aktif. Ya, jadi sadari itu. Ya, inilah artinya wa huwa ma'akum. Kita ini enggak ada serta Allah itu. Kita sudah tak ada, yang ada di Dia. Bisa dipahami itu kan? Ini aku dengan orang tunduk-tunduk ini karena paham atau karena mengantuk ya kan? Kita tidak, itu barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, Fasadal jasad, hancurlah, binasalah dirinya. Artinya nggak ada. Saya ulangi, barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia mengenal akan Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka binasalah dia. Artinya kita nggak ada, yang ada Allah. Mana adanya Allah di diri, kan itu dia. Nah,
yang nyatalah sifat Allah di diri. Itulah kudrat, letaknya di kaki, iradat, letaknya di hati, ilmu, letaknya di kepala, hayat, hidup, letaknya di hidung, sama, letaknya di kuping, basar, letaknya di mata, kalam, letaknya di mulut. Kan bisa disaksikan kan? Kan bisa disaksikan kan? Sifat Allah di diri, tempatnya itu sudah saya kasih tahu. Saya ulangi lagi, kudrat letaknya di kaki, iradat di kaki ya. Ya kaki, kudrat iradat, kehendak letaknya di hati, ilmu letaknya di kepala. Ya kan? Hayat, hidup letaknya di hidung. Ya. Hayat, sama letaknya di kuping. Ya, basar melihat letaknya di mata, kalam letaknya di mulut. Nah, kalau sampai sini bisa enggak jemaah sekalian sudah merasa bertemu dengan zat itu? Maaf saya ulangi. Dengan kita memahami sifat Allah di diri tadi, kan gitu. Kata Nabi begini, saya tambahkan dulu. Kalau kamu tidak bisa bertemu dengan zat Allah, ya, maka kamu wajib bertemu dengan sifat Allah. Yuk kita pahami. Sifat itu ya tidak berpisah dengan zat. Ini kopi ya? Teh. Saya yakin ini ada gulanya. Ya, minta izin, saya buktikan aja. Manis. Yang saya jilat begini manis, ini kan sifat. Zatnya kan nggak ada lagi nampak ini. Bisakah kita sekarang ini mencari zatnya ini? Tidak mungkin. Ini akal-akal orang bodoh aja lah. Tidak mungkin. Nah artinya apa? Setelah kita mengenal sifat Allah di diri, sebenarnya itu adalah aku, kata Allah. Kayak hadis bunyinya apa? Al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Kalau diterjemahkan, ya, manusia itu kata Allah rahasiaku dan aku rahasia manusia. Rahasia diriku kata Allah itu sifatku, sifatku itu tiada yang lain, itu adalah aku. Bisa dipaham? Paham kan? Kalau begitu bisa. Oh bentar. Kalau begitu sudah ketemu nggak kita saat ini dengan Allah? Jangan takut-takut, ini ngaji hakikat. Hah? Ayat letaknya di hidung. Ya, turun naiknya nafas itu, Pak. Sudah ketemu nggak? Kalau begitu andaikan kita sholat isya, yang sholat itu siapa? Ini kita bongkar habis-habisan ini. Tapi ingat ya, ini bukan mau diceritakan ke orang. Ini isi batin. Letaknya di dalam. Makanya kalau udah tahu nanti, diam. Jangan kayak tukang jual obat. Ya kan, sampai di kedai kopi yang tempat nggak layak ceritanya cerita Tuhan gitu. Nah cukup. Cuma kan kita bukan mengaku Tuhan, tapi Tuhan berkenyataan pada diri. Yuk kita koreksi. Kalau nanti insya Allah kita ini sebentar lagi salat isya, yang salat isya itu siapa? Bapak masih sopan ngomongnya. Sifat Allah kata dia. Karena sopan atau karena masih takut? Kita coba, saya maaf, kalau boleh memang saya tantang, keluarkan kecerdasan itu. Boleh nggak dikatakan itu cahaya Allah? Karena dari kata Imam Syafi'i kepada Imam Malik, syakautu ila waki'in sulahin. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i bertanya kepada
Ya, mereka itu berlindung dari kalimat. Dia bilang itu nurullah. Iya kan? Bayang-bayang Allah, cahaya Allah, kan begitu. Itu kan bersembunyi di kalimat. Orang nggak paham itu. Kalau kita main tembak 12 pas, itulah Allah. Cuma kan kita ini kalau bicara Allah, yang terekam dalam pikiran kita rupa. Kan itu kan? Kita disesatkan akal kita. Kalau bicara Allah, kita bicara rupa. Padahal kita tahu Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak ada perumpamaan. Ya, makanya kalau sudah kita kenal ini tiket kita untuk kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan orang yang kenal inilah yang bisa masuk ke surga Allah. Kalau dia nggak tahu, aduh, 1000 tahun dia hidup beribadah, ya, tidak ada guna ibadahnya itu. Kenapa? Dia masih memakai keakuan. Dialah merasa dia sholat itu. Ya, padahal itu. Maka kalau begitu kita sholat, yang kita saksikan dengan mata kasar ini, yang mana kita lihat? Sejadah itu. Atau kita bikin Tuhan-Tuhan hayalan. Kan selamanya itu kita kan meletakkan Allah, maaf, itu kadang-kadang ya tadi mana-mana lah. Dia pun pura-pura sopan, ya kan, takut dinilai gitu. Padahal dikatakan Nabi, man talabal waliyu, ya, ghairin nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mencari Tuhan di luar dirinya, maka dia adalah orang yang tersesat. Kalau begitu yang kita tonton dalam sholat itu apa? Kita udah nggak ada. Ya, paham itu kan? Ini duduk betul ini. Kita nggak ada. Yang ada ini dia. Nah, maka hilangkan, kata Nabi tadi, mutu qabla tamutu. Matikan diri kau sebelum kau mati. Artinya apa? Pulangkan sifat Allah itu punyamu ya Allah. Kudrat punya kau, iradat, aku tak ada. Nah, itu caranya. Maka dalam pengamalannya Pak, pemahaman itulah yang kita bawa di dalam sholat. Paham itu? Oh, ini gerak dia. Jadi usolli fardhu Isya saja aku, bukan aku kita lagi yang ini. Tapi usolli saja aku sifat itulah yang menjadi aku, paham? Kalau sifat itu yang mengatakan dia Allah, salah. Sifat 7 itu, orang itu yang mengatakan kami Allah, kira-kira begitu. Kira-kira salah itu. Yang salah itu kan kita nih nggak ada. Kita nggak ada. Menurut kaji kan. Tapi kita yang mengaku kita Allah. Ego kita yang mengaku diri Allah. Itulah yang kafir itu. Tapi kalau sifat itu yang mengaku Allah, loh, orang memang dia itu kok. Nah, mana ada salahnya? Makanya al-halat Siti Jenar, ya, ketika dipanggil kata Siti Jenar, nggak ada Siti Jenar, ada Allah. Kenapa? Dia fana. Artinya yang dia lihat dalam diri dia itu sifat Allah itu. Itu yang menjawab aku Allah. Ketika didatangi lagi, ada Allah, nggak ada, yang ada Siti Jenar, kata dia. Muncul kembali ke manusiaan dia. Nah, ini sebenarnya petunjuk kita dalam mengaji. Nah, kalau bisa kita ini jangan lagi ada akunya. Cuma itu tadilah, minta izin, minta maaf. Ya, Pak Fajar, jangan pula panggil bini bang, abang nggak ada, Allah yang ada, kegawat kita. Jangan terjadi itu, jangan. Ya, nah kita koma lah ya, biar Isa kita dulu. Ya, oke, kita koma. Ya, mudah-mudahan Allah beri kita paham, karena memang pahamnya yang mau kita cari.
ya, dan bertahan kita dipahami itu. Oh, begini rupanya. Ya, ini Ustaz kalau bikin ilmu jadi ilmu kuat bisa nggak? Oh, iya. Nanti kita ungkap. Kita ungkap insya Allah kalau diizinkan Allah. Supaya jangan sepele kali orang sama kita. Iya kan? Digunakan untuk dunia, mau bisa, kenapa tidak? Cuma jangan digunakan dunia untuk nongkrong-nongkrong orang, itu yang nggak boleh. Ya kan? Tapi kita fokus dulu mengenal ini, bahwa beribadah. Kalau begitu pernah kita ini berjarak dengan Allah. Dari paparan yang sekian menit ini, pernah kita berpisah dengan Allah? Kenapa? Apa alasannya? Gimana kita mau berpisah? Yang ada nih dia kok. Orang nggak ada. Nah, ya pahami itu. Oke, kita salat. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasul